What's up, bro? What's in my life? Oh wow, didn't realize we were supposed to bring. Di part sebelumnya, kita telah melihat Clint dan Kate tertangkap oleh mafia, dan diperlihatkan pula seorang wanita yang diduga kuat pemimpin tracksuit mafioso. Siapakah dia? Di awal part ini akan dijelaskan asal-usul dan seluk-beluknya, mulai dari flashback ketika dirinya masih kecil. Ia bernama Maya, putri seorang pemimpin tracksuit mafioso yang disegani kala itu. Maya kecil adalah gadis tunarungu dan tunawicara yang begitu pandai dan sangat menghormati ayahnya. Ia banyak belajar dari ayahnya tentang hal-hal kecil, mulai dari bahasa isyarat sampai filosofi hidup dengan keterbatasan. Diketahui Maya begitu mahir dalam hal bela diri. Terbukti di satu sparring, ia berhasil menumbangkan teman laki-lakinya yang berbadan lebih besar. Maya tumbuh semakin dewasa di lingkungan mafia. Sehari-harinya dipenuhi dengan latihan bela diri. Di suatu malam, ketika ia pulang, ia dihadapkan pada peristiwa pembantaian kelompok mafia ayahnya oleh seorang pria berjubah yang diketahui adalah Ronin. Banyak korban yang tewas akibat peristiwa itu, termasuk ayahnya yang sekarat, lalu akhirnya juga tewas. Kesedihan mendalam dirasakan Maya. Dari situ, ia membangun kembali kelompok mafianya dan berambisi membalas dendam dengan memburu Ronin. Latar kembali ke masa sekarang. Clint dan Kate dipermalukan oleh para anggota mafia dengan mengikat mereka di atas mainan anak kecil yang bergerak. Maya akhirnya keluar dari ruangnya untuk mendatangi Clint dan Kate. Dengan bahasa isyarat, Maya bertanya kepada Clint apa yang mereka berdua lakukan di kota tersebut. Kazi membantu menerjemahkan. Clint menjelaskan maksudnya di sana untuk memberitahu para mafia bahwa Kate secara tidak sengaja yang memakai kostum Ronin. Ia juga menambahkan bahwa Ronin telah mati. Yang selama ini memakai kostum Ronin adalah si Kate yang dianggap masih seorang bocah. Namun Maya tak puas dengan jawaban Clint karena Kate telah memukuli para anak buahnya. Maya berasumsi Clint dan Kate ada hubungannya dengan Ronin karena di setiap aksi dari para mafia selalu ada Clint dan Kate yang ada di TKP. Saat interogasi terjadi, Clint mengambil kesempatan melepaskan ikatan tangan dan berusaha untuk escape dan beraksi untuk mengalihkan perhatian dari anak buah Maya yang mengejar-mengejarnya. Ia berhasil mendapatkan busurnya kembali dan menembakkan sejumlah panah kepada para anggota mafia. Ia terlibat baku tumbuk 1 lawan 1 melawan Maya. Namun dengan anak panahnya, ia berhasil membatasi pergerakan dari Maya dan berhasil membuat Kate terlepas dari ikatannya. Mereka berdua akhirnya kabur dengan menggunakan mobil. Kejar-kejaran dengan mobil pun terjadi antara Clint dan Kate melawan para mafia. Tembakan demi tembakan dari anak panah trik berusaha untuk dilepaskan oleh Kate. Beberapa mobil mafia berhasil terguling dan beberapa ada yang terperosok. Namun masih banyak mobil mafia yang terus mengejar Clint dan Kate hingga tiba di sebuah jembatan. Clint dan Kate melakukan combo dengan menggunakan anak panah sehingga berhasil menghentikan kejaran mobil mafia. Kemudian mereka berdua escape melalui kereta bawah jembatan. Mereka berhasil kembali ke apartemen Bibi Kate, tempat persembunyian sementara mereka selama ini. Di sana, anak laki-laki Clint sempat menelepon, namun Clint kesusahan mendengarkan perkataannya karena alat bantu dengarnya yang rusak ketika terjadi perlawanan melawan para mafia. Kate membantu menjelaskan perkataan anak Clint. Sementara itu, Kazi terlibat konfrontasi dengan Maya karena terlalu kelewatan memburu Ronin. Hal tersebut ia katakan bisa membahayakan kelompok mafianya. Namun si Maya kekeh dengan pendiriannya. Ia menegaskan bahwa pemimpin mafia saat itu adalah dirinya, bukanlah Kazi.
Selanjutnya, Clint dan Kit berada di sebuah klinik dokter THT untuk mereparasi alat bantu dengar milik Clint. Kemudian mereka mampir di sebuah kafe. Di sana, Clint dan Kit sarapan sambil berbincang ringan. Kit mengutarakan keinginannya yang ingin menjadi seperti Clint, sebagai pahlawan yang melindungi banyak orang. This may sound weird, but I've trained. Clint berujar dirinya bukanlah seorang panutan. Ia juga menjelaskan menjadi seorang hero butuh pengorbanan yang besar. Banyak hal yang harus ia tinggalkan sebagai bentuk konsekuensinya. Mereka kemudian menuju ke rumah ibu Kate untuk mencari informasi tentang Kazi dan juga tunangan ibunya, Jack Duskun, yang selama ini terus dicurigai oleh Kate. Kate membawa laptop ibunya untuk mencari data-data dari perusahaannya. Sementara itu, Clint berkeliling melihat sekitar perabotan rumah. Namun saat ia tengah masuk ke suatu ruangan, ia dikejutkan dengan sebilah pedang Ronin yang diarahkan tepat di lehernya oleh seseorang di sana. Don't move. Rupa-rupanya, Jack Duskunlah yang menodongnya di ruang tersebut. Jack memberikan peringatan kepada Clint untuk tidak bergerak. Namun beruntung ibu Kate datang dan seketika mengenali itu adalah Hawkeye, si pahlawan super. Jack seketika langsung ingat juga mengurungkan todongan pedang. Mereka berempat kemudian mengobrol di ruang makan. Ibu Kate, Eleanor, mengonfirmasi apa yang terjadi pada anaknya, mengapa bisa bertemu dengan Hawkeye. Kate secara belak-belakan menjawab bahwa ia sekarang menjadi partner dari Hawkeye. Clint berusaha untuk mengelak namun tak bisa berbuat apa-apa karena kecurigaan Eleanor yang begitu besar. Clint dipersilakan untuk meninggalkan rumah, sementara Kate bertahan di sana. Saat akan keluar, Eleanor meminta Clint untuk tidak melibatkan anaknya pada hal-hal yang berbahaya. Ia berujar sudah cukup bersedih dengan kehilangan suaminya. Ia tak mau hal serupa terjadi juga pada anaknya. Clint Barton memahami hal tersebut karena ia pun juga merasakan hal yang sama. Istri Clint menelpon menyampaikan informasi dari seorang teman bahwa Jack berhubungan langsung dengan kegiatan mafia. Jack ternyata merupakan CEO perusahaan Sloan yang dijadikan sebagai tempat cuci uang kegiatan mafia. Kate mendatangi Clint di apartemen bibinya. Ia membawa pizza, makanan, dan beberapa film untuk dirayakan dan ditonton di malam tersebut. Malam tersebut merupakan H-3 malam Natal. Banyak aktivitas dilakukan oleh mereka berdua, termasuk berlatih aim. Di satu kesempatan, Clint curhat mengenai momen kebersamaannya dengan Natasha Romanoff, aka Black Widow, yang kini telah tewas. Dari curhat itu juga, Kate baru mengetahui bahwa Ronin selama ini adalah Clint Barton itu sendiri. It's you, isn't it? Clint berusaha menjelaskan alasannya menjadi Ronin sebagai bentuk penebusan rasa bersalah setelah peristiwa blip oleh Thanos. Paginya, Clint menyuruh Kate untuk mendeteksi keberadaan panah pelacak miliknya. Diketahui bahwa panah pelacak tersebut berhenti di suatu tempat. Kate mendatangi kelompok cosplay New York untuk mendapatkan akses panah pelacak Clint karena salah satu dari mereka adalah anggota kepolisian New York. Mereka bersedia membantu Kate dengan syarat Kate juga membantu mereka. Sementara itu Clint bertemu dengan Kazi. Di sebuah mobil, ia memberikan peringatan kepada Kazi supaya Maya tidak terlalu jauh memburu keberadaan Ronin. Atau kalau tidak, kelompok mafia mereka termasuk Maya itu sendiri akan berada dalam bahaya yang besar. Polisi anggota komunitas cosplay membawakan panah pelacak Clint. Arrow retrieval mission complete. Clint dan Kate kemudian pergi ke suatu rumah yang telah terlacak untuk mengambil kembali arloji Rolex milik Avengers. Diketahui juga bahwa arloji tersebut begitu berharga karena berisi info penyamaran orang-orang di dalam tubuh kelompok mafia. Jika jatuh di tangan yang salah, maka mata-mata akan terkuak identitasnya dan terancam. Saat mendiskusikan rencana dan strategi penyusupan, Kate dengan gegabah malah mengajukan diri yang masuk mengambil arloji tersebut. Kate berhasil membobol rumah dan menemukan keberadaan arloji. Tapi tak disangka rumah tersebut adalah rumah milik Maya. Clint menyuruh Kate segera keluar dari sana, tetapi terlambat karena Maya sudah menghadang.
Maya. Mereka terlibat baku tumpuk. Ternyata Clint juga dihadapkan oleh seseorang misterius yang tiba-tiba menyerangnya di rumah sebelah. Kate berhasil keluar dari rumah Maya, memanfaatkan tali yang dipanahkan oleh Clint. Namun Maya berhasil mengejarnya. Di atap, 4 orang adu pukul memperebutkan arloji yang berharga. Si orang misterius berhasil meringkus arloji dari baju Kate. Kate berhasil dibanting dan terjatuh dari atas atap. Beruntung masih ada tali yang terkait. Namun, Clint menilai situasi yang mereka hadapi sudah sangat genting dan bisa membahayakan nyawa Kate. Clint memaksa Kate untuk pergi dari sana dengan memutuskan tali alih-alih menariknya kembali ke atas. Kate marah malah balik lagi ke atap rumah. Si orang misterius berhasil men-take down Maya dengan material pelumpuhnya. Sementara itu Clint kini one on one dengan si misterius. Ia berhasil membuka topeng orang misterius tersebut. Namun dengan sigap di-counter dengan material pelumpuh. Kate datang tepat waktu. Ia memberikan beberapa tembakan panah ke arah Maya. Maya yang kelabakan memilih kabur melarikan diri dari sana. Kini Kate dihadapkan oleh si penyerang misterius yang ternyata adalah seorang perempuan yang bernama Yelena. Yelena memberikan isyarat kepada Kate untuk tak main-main dengannya dan segera kabur dari sana, berhasil membawa arloji Rolex. Clint masih mampu berdiri, segera menjelaskan bahwa situasinya kini semakin berbahaya bagi Kate. Bahwa orang yang mereka hadapi adalah pembunuh Black Widow yang dibayar oleh seseorang. Ia pun menjelaskan Kate tak berhak untuk ikut campur dan levelnya bukan menjadi urusan Kate lagi. Kate begitu kecewa, menjelaskan bahwa hal tersebut adalah tanggung jawabnya, yang berambisi terus membantu Clint sebagai partnernya. Namun Clint tak bergeming, menyebutkan Kate sama sekali bukanlah partnernya. Bagaimanapun juga, Clint sudah berjanji untuk tidak menyeret Kate ke dalam bahaya yang lebih besar yang dapat membahayakan nyawanya. Clint mengusir Kate, menyuruhnya segera pulang ke rumahnya. Go home, Kate. It's over. Siapakah Yelena yang begitu gigih tersebut? Kita akan lebih tahu sekaligus menemukannya lagi di part selanjutnya. Stay tune.